memiliki dalil yang sangat kuat. Imam Syafi'i juga memiliki dalil yang sangat kuat. Sebenarnya dengan dia duduk tawarruk di dalam sholat itu akan lebih baik, dalam arti kata itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga itu sudah menjadi amalan saudara-saudara kita muslimin, dan supaya kita tidak beda dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan subscribe kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Memiliki dalil yang sangat kuat. Imam Syafi'i juga memiliki dalil yang sangat kuat. Sebenarnya dengan dia duduk tawarruk di dalam sholat itu akan lebih baik, dalam arti kata itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga itu sudah menjadi amalan saudara-saudara kita muslimin, dan supaya kita tidak beda dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan petunjuk kepada salah satu ustadz sanjungan kaum Wahabi, di mana dia itu sudah menyadarikan bahwasanya kita mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya contohnya di sini dalam masalah sholat, ya yaitu duduk tawaruk atau iftirash. Lah pada waktu itu dia mengatakan, namanya Haris Abu Naufal, ya Haris Abu Naufal, dia mengatakan kita lebih baik mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, apalagi mayoritas masyarakat itu sudah mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Nah, jadi kita itu lebih baiknya tidak berbeda dengan kaum muslimin yang lain, katanya. Alhamdulillah. Bahkan yang lebih menarik lagi teman-teman, ada juga seorang ustadz sanjungan kaum Wahabi, di mana dia menyatakan dalam salah satu ceramahnya begini, ini videonya ya. Ada riwayat, saya tidak pernah melihat sholat orang yang paling mirip dengan sholatnya Rasulullah ketimbang Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i belajar dari Abu Muslim belajar kepada Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah belajar kepada Abdullah ibn Zubair belajar kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar belajar langsung kepada Rasulullah. Nyambung. Dalam video itu sangat jelas, Ustadz Zainal Abidin, ini sanjungan kaum Wahabi, menyatakan ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwasanya sholatnya orang yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW adalah sholatnya Imam Asy-Syafi'i. Ada riwayat begitu katanya, ya. Dikarenakan Imam Asy-Syafi'i itu belajar dari ini sampai nyambung dengan Rasulullah SAW. Intinya adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi adalah Imam Asy-Syafi'i, kata Ustadz Zainal Abidin mengutip sebuah riwayat. Nah ini ya. Tetapi persoalannya adalah, kalau memang para ustadz Wahabi itu mengakui bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ini alim, kemudian tata cara sholatnya, kaidah sholahnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, lalu mengapa kok banyak ya para ustadz sanjungan kaum Wahabi itu yang berkuar-kuar kunut subuh bid'ah? Padahal kunut subuh itu adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i ataupun mazhab Imam Asy-Syafi'i sangat tegas, jelas di sana bahwasanya hukum doa kunut subuh itu adalah sunnah. Dan kata Ustadz Zainal Abidin, ada riwayat sholatnya orang yang paling mirip dengan Nabi adalah Imam Asy-Syafi'i. Lalu mengapa kunut subuh itu kok diteriakin oleh para ustadz Wahabi itu bid'ah lah, apalah? Ayo, piye kira? Katanya orang yang paling mirip dengan Nabi sholatnya adalah Imam Asy-Syafi'i.
Kemudian kita tahu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang kata Ustaz Zain Abidin ada riwayat bahwa orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi adalah Imam Asy-Syafi'i. Ternyata di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i membaca basmalah ketika membaca suratul Fatihah itu disunahkan jahar atau nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nyaring ya basmalahnya. Tetapi kenapa ada orang yang masih teriak, dipersoalkan itu bacaan basmalah secaranya nyaring? Ini ada apa ya? Orang-orang Wahabi itu ada apa sebenarnya? Dia mengakui kealiman Imam Asy-Syafi'i, bahkan katanya ada riwayat sholatnya orang yang paling mirip dengan Nabi adalah Imam Asy-Syafi'i. Lalu mengapa dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i, membaca doa kunut subuh itu adalah sunnah, kemudian menyaringkan bacaan basmalah ketika membaca suratul Fatihah itu disunahkan juga? Tapi kenapa terlalu banyak para sultan-sultan Wahabi yang kebakaran jenggot ketika masyarakat Indonesia ini utamanya ya mengamalkan doa kunut subuh, kemudian menyaringkan bacaan basmalah ketika baca suratul Fatihah? Kenapa kok banyak yang kebakaran jenggot? Ayo, kok nggak konsisten ini? Kalau memang Ustaz Zain Abidin DKK atau para Wahabi itu mengakui Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi, seharusnya Anda jangan sekali-kali ya para Ustaz Wahabi ataupun para jemaah Wahabi, jangan sekali-kali Anda berani menuduh ini bid'ah, ini masalah. Ketika kalian punya keyakinan Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ayolah ya, nih mikir. Oh, kami itu tidak mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu ikut siapa? Oh, kami itu ikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Seumpama ini ya. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi itu kan mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, dalam kitabnya Ar-Rasailus Syakhsiyah. Wa amma madhabuna fa madhabul Imam Ahmad bin Hambal, imam ahli sunnah. Mazhab kami adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu imamnya ahli sunnah. Kalau memang kalian itu mau mengakui mazhab kalian adalah mazhabnya Imam Ahmad, maka kalian pelajari itu mazhabnya Imam Ahmad. Bagaimana dalam mazhab Imam Ahmad? Ternyata Imam Ahmad bin Hambal ini menurut murid daripada Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Al-Marruzi, yang juga banyak itu sudah dikutip dalam kitab-kitab Hanabilah, ulama-ulama yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ketika kalian memasuki pekuburan ataupun sedang ziarah ke kubur, maka kalian bacalah suratul Fatihah, bacalah Al-Mu'awwidhatain, bacalah Al-Ikhlas, kemudian hadiahkan pahala ngaji Al-Quran itu kepada mayit, sebab pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit. Itulah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa kalian kok masih berteriak-teriak, oh itu bid'ah, oh itu gini-gini lah, katanya mau ikut Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata kalian ya apa? Kemudian mereka itu biasanya Wahabi, kami ikut ulama-ulama Arab Saudi. Ternyata ulama Arab Saudi tarawihnya 23 sak witirnya. Kalian berapa? Ayo. Kemudian kami ikut ulama Saudi, ulama Arab Saudi. Ternyata ulama Arab Saudi, contohnya Syekh Ibnu Utsaimin, mengatakan bersalaman setelah selesai sholat jemaah itu boleh-boleh saja, no problem, tidak masalah. Tapi kalian ayo mempersoalkan. Pokoknya kami merasa heran kepada Wahabi ya. Monggo silakan disimak lagi video daripada Ustaz sanjungan kalian sendiri. Orang yang paling mirip katanya dalam sebuah riwayat sholat dengan Nabi yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i bagaimana? Ada doa kunut subuh. Imam Asy-Syafi'i gimana? Menjaharkan, menyaringkan bacaan basmalah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, kami sajikan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.